berkomitmen untuk membangun hubungan kerjasama dan persahabatan yang erat, hubungan ekonomi dan sosial budaya kedua negara itu sebenarnya sudah lama sekali ya berlangsung. Jadi kalau kita berbicara mengenai hubungan bilateral, apalagi sekarang itu kita sudah kemitraan strategik komprehensif Indonesia dan Tiongkok, itu bahasa diplomasinya. Jadi kalau biasanya kalau dulu kita berteman, sekarang kita bersahabat. Pak Dubes, sebelum saya ingin bertanya banyak soal bagaimana kondisi di Cina saat ini, mungkin Pak Dubes bisa sedikit memberikan gambaran ke pembaca Babe terkait dengan bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok saat ini, Pak. Terima kasih pertanyaannya Mbak Jessica. Memang menarik karena tahun ini sebenarnya kita merayakan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok yang mulai awalnya itu tanggal 13 April tahun 1950, jadi pas 70 tahun. Tentunya dalam konteks ini kita itu kedua negara ya berkomitmen untuk membangun hubungan kerjasama dan persahabatan yang erat, hubungan ekonomi dan sosial budaya kedua negara itu sebenarnya sudah lama sekali ya berlangsung. Jadi kalau kita berbicara mengenai hubungan bilateral, apalagi sekarang itu kita sudah kemitraan strategik komprehensif Indonesia dan Tiongkok, itu bahasa diplomasinya. Jadi kalau biasanya kalau dulu kita berteman, sekarang kita bersahabat. Nah dalam konteks ini itu sudah sejak 2013 itu jadi sudah 6 tahun. Tentunya keinginannya itu melahirkan berbagai kerjasama bagi pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat kedua bangsa ya. Kalau berbicara ini hubungan itu 3 pilar: politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Nah kita inginkan ini hubungan yang semakin erat di 3 pilar tersebut. Nah, ke depan ini kan kita harus sama-sama mengisi hubungan kira-kira ke depan, selain yang sudah saya sebutkan tadi, harus konsentrasi juga ke berbagai sektor pembangunan yang ya mudah-mudahan itu memberikan manfaat yang lebih, apalagi kita menuju ke era di mana kita menjadi negara yang besar di kawasan, di ASEAN maupun di Asia setelah 2030. Jadi ada yang kita injeksikan satu di sana itu kerjasama di bidang digital ekonomi, karena ini yang bisa membuat kita antara lain melangkah cepat. Kalau secara umum misalnya hubungan politik keamanan berjalan baik, hubungan ekonomi perdagangan kita tahun 2019 itu sudah mendekati 78 volume perdagangan, investasi China yang masuk ke Indonesia realisasi ini tahun 2019 itu naik di atas 95%, 95,6%. Jadi kalau Tiongkok plus Hong Kong di 2019 itu sudah menjadi investor utama pertama di Indonesia. Kalau di bidang sosial budaya banyak pertukaran kerjasama di bidang sosial budaya. Kemudian jumlah mahasiswa Indonesia di sini juga sudah mendekati 15.000, sudah banyak. Lalu kemudian jumlah turis dari China ke Indonesia itu sudah di atas 2 juta, 2,1 juta itu periode tahun lalu. Lalu kemudian yang kita injeksikan sekarang itu kerjasama di bidang digital ekonomi. Jadi kalau investasi berkembang bagus, perdagangan berkembang bagus, tourism ekonomi berkembang bagus, lalu ditambah digital ekonomi karena kita kan leading di Asia Tenggara, kita itu akan tergantung pesatnya perkembangan digital ekonomi Indonesia itu bisa 130 sampai 150 miliar US dollar. Itu akan berkontribusi signifikan ke GDP kita. Jadi kalau
perdagangan, investasi, tourism ekonomi, digital ekonomi itu menjadi prime mover economic growth, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, mimpi Bapak-Bapak bangsa, mimpi kita bersama bahwa beyond 2030 itu kita menjadi negara yang kuat di dunia secara ekonomi. Jadi itu beberapa kerjasama yang sudah dilakukan. Lalu itu ada 4 koridor ekonomi, itu ada di Sumatera Utara, ada di Sulawesi Utara, ada di Kalimantan Utara, dan ada di Bali. Kurang lebih secara umum hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok saat ini. Nah, kita sudah launching kemarin melalui virtual juga begini, itu perayaan 70 tahun. Jadi kita terbitkan perangko, ada berbagai kegiatan yang kita supposed to do it atau harus dilaksanakan tahun ini, tetapi karena ada COVID lalu kita lakukan dengan cara-cara baru dan itu akan berlangsung. Sekarang masih virtual begini, nanti kalau situasi sudah membaik lalu bisa offline lah, kurang lebih begitu, atau dilaksanakan tidak seperti yang sekarang. Nah, itu kurang lebih hubungan bilateral, perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok sampai saat ini secara umum garis besar saja. Siap, terima kasih banyak Pak Johari sudah memberikan kami para pembaca Babe sedikit gambaran terkait dengan bagaimana sebenarnya update atau perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok yang sudah berjalan sudah 70 tahun.